judul yang saya ambil adalah illegal fishing. Bayangkan jika setiap hari ada kapal asing masuk diam-diam ke laut Indonesia, mengambil ribuan ton ikan lalu pergi tanpa membayar pajak ataupun izin kepada negara. Bukan hanya ikan yang hilang, tetapi juga masa depan nelayan dan keseimbangan ekosistem laut ikut terancam. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas. Laut Indonesia menyimpan kekayaan ikan yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Namun, kekayaan tersebut menghadapi ancaman besar yaitu illegal fishing atau penangkapan ikan secara berlebihan. Apa itu illegal fishing? Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara melanggar hukum, baik oleh kapal asing maupun kapal dalam negeri. Aktivitas ini termasuk menangkap ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap yang dilarang, memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, serta tidak melaporkan hasil tangkapan sebenarnya. Dalam dunia perikanan, illegal fishing sering dikaitkan dengan istilah IUU fishing atau illegal, unreported, and unregulated fishing, yaitu kegiatan perikanan ilegal tidak dilaporkan atau tidak mengikuti aturan pengelolaan sumber daya ikan. Mengapa Indonesia menjadi target illegal fishing? Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi perikanan yang tinggi. Wilayah seperti Laut Natuna, Laut Arafura, dan perairan sekitar Maluku menjadi daerah yang memiliki sumber daya ikan melimpah. Besarnya potensi tersebut membuat sebagian pihak mencoba mengambil keuntungan dengan cara ilegal. Kapal-kapal asing terkadang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan mengambil hasil laut dalam jumlah besar. Dampaknya sangat terasa bagi nelayan lokal. Ketika ikan semakin berkurang akibat pencurian laut, nelayan kecil harus pergi lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sama. Nah, ada kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penangkapan kapal asing berbendera Rusia yang bernama Renzeng 03 di Laut Arafura pada tahun 2024. Kapal tersebut diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia. Saat diamankan, kapal tersebut membawa hasil tangkapan ikan dalam jumlah besar dan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Kasus lainnya terjadi di wilayah Selat Melaka dan Laut Natuna. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP terus melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan pencurian ikan pada tahun 2024. KKP berhasil mengamankan 240 kapal yang melakukan berbagai pelanggaran perikanan, terdiri dari kapal berbendera asing maupun kapal dari Indonesia. Kemudian ada dampak dari illegal fishing bagi Indonesia. Nah, yang pertama itu ada kerugian ekonomi negara, di mana illegal fishing menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari sektor perikanan. Ikan yang seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia justru diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada mengancam kehidupan nelayan kecil. Nelayan tradisional sangat bergantung pada hasil laut. Ketika jumlah ikan berkurang akibat pencurian besar-besaran, pendapat mereka ikut menurun. Yang ketiga, ada kerusakan ekosistem laut. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat merusak habitat laut. Kerusakan terumbu karang dan berkurangnya populasi ikan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keempat ada mengancam kedaulatan negara. Masuknya kapal asing tanpa izin bukan hanya masalah perikanan, tetapi juga menyangkut keamanan wilayah laut Indonesia. Nah, kemudian ada bagaimana upaya Indonesia mengatasi illegal fishing, yaitu pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai langkah untuk memberantas pencurian ikan, seperti meningkatkan patroli laut, memperkuat pengawasan melalui kapal pengawas perikanan, serta memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. KKP bersama aparat penegak hukum terus melakukan operasi pengawasan di berbagai wilayah rawan. Penangkapan kapal ilegal menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga sumber daya laut Indonesia.
Selain tindakan hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak membeli hasil laut yang berasal dari aktivitas ilegal serta ikut melaporkan kegiatan mencurigakan di wilayah pesisir. Nah, Laut Indonesia bukan hanya sekadar tempat mencari ikan, tetapi merupakan warisan alam yang harus dijaga bersama. Illegal fishing bukan hanya mencuri ikan, tetapi juga mencuri kesempatan generasi mendatang untuk menikmati kekayaan laut Indonesia. Menjaga laut berarti menjaga kehidupan, karena laut yang sehat akan menghasilkan masyarakat pesisir yang sejahtera dan masa depan Indonesia yang lebih kuat. Jaga laut kita hari ini agar kekayaan laut tetap ada untuk generasi berikutnya.